Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kembali terhubung dengan Tuhan di dalam nada dan sabda yang menguatkan, memotivasi, menyegarkan kehidupan kita. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus menolongku, ku kan jatuh. Kami membutuhkan Engkau selalu menuntun, membimbing hidup kami, sehingga kami tidak jatuh tersesat atau salah arah di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, tuntunlah hidup kami, bimbinglah kami senantiasa, supaya kami hidup seturut dengan kehendak. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus menolongku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus
jatuh tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, satu nilai kebenaran yang diresponi dan dilakukan dengan setia lebih penting nilainya daripada 1000 prestasi dalam pelayanan yang dilakukan dalam hidup. Kita belajar dari Lukas 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Di sana dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Jelas di sini berkata bahwa Marta ini adalah seorang yang suka melayani. Kalau boleh saya sebutkan, dia adalah seorang yang profesional kalau melayani Tuhan. Di dalam konteks ini, pelayanan yang dilakukan oleh Marta adalah pelayanan meja, melayani tamu yang datang. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta bilang pada Yesus, supaya Yesus bilang atau memberitahu kepada Maria untuk membantu dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Artinya, Maria lebih mengedepankan firman Tuhan sebagai landasan dalam hidupnya. Apakah berarti Maria ini adalah orang yang malas? Sekalipun tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi saya percaya Maria bukan orang yang malas. Dalam urusan pelayanan, sebanding dengan apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh Marta. Tetapi di dalam konteks ini, lebih ditekankan bagaimana ketika seseorang melandasi kehidupannya dengan kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria, maka itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dilakukan. Marta memang profesional, suka melayani, tetapi ketika landasan firman Tuhan tidak kuat dalam hidupnya, dengan kata lain dia tidak sering atau jarang mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanannya. Dia bisa capek, bahkan juga bisa menyalahkan orang, seperti yang dia katakan kepada Yesus supaya Maria membantu dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita membangun hidup kita dengan landasan firman Tuhan. Ketika kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan kita, baik di gereja, di rumah tangga, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kualitas itu akan terlihat dan orang lain akan menjadi berkat atau akan mendapatkan berkat dari setiap hal yang kita lakukan di dalam pelayanan. Biarlah kita meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita terus membangun hidup kita dengan landasan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan berkualitas bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang memotivasi hidup kami kembali untuk kami terus membangun kehidupan kami dengan dasar firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan yang akan membuat kami melayani secara berkualitas, melayani dengan baik, sehingga kami dapat menjadi saksi dan berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.